Bayangkan, seorang gadis muda duduk di rapat orang tua murid, merasa terasing karena hanya hadir sebagai kakak. Untuk menutupi rasa malu, ia nekat menyewa seorang pria agar berpura-pura jadi kakaknya. Tak disangka, pria itu ternyata tunangan yang selama ini dirahasiakan darinya. Dan inilah kisahnya. Bayangkan suasana pagi yang penuh kecemasan ketika meja kayu panjang di ruang rapat sekolah dipenuhi wajah-wajah orang tua murid yang penuh gengsi. Aroma kopi hitam dan kertas agenda pertemuan bercampur dengan bisikan-bisikan para ibu yang sibuk membicarakan siapa anaknya juara kelas, siapa yang les piano, siapa yang baru saja mengikuti lomba menulis, dan siapa yang datang sendirian. Di antara kerumunan itu, duduklah seorang gadis berusia 22 tahun bernama Naila. Bukan seorang ibu, melainkan wali bagi adiknya yang masih SMP, karena kedua orang tua mereka telah meninggal beberapa tahun lalu. Naila merasa semua mata tertuju padanya, bukan karena penampilannya yang sederhana dengan kemeja putih dan rok hitam, melainkan karena satu fakta yang memalukan, ia datang sendirian. Hampir semua anak punya orang tua yang hadir, lengkap dengan jas elegan atau gaun mahal. Sementara Naila hanya seorang gadis muda yang masih berjuang bekerja sambilan di sebuah kafe demi menyambung hidup. Rapat orang tua murid kali ini lebih dari sekedar membahas kegiatan sekolah, melainkan juga menjadi ajang pamer sosial. Dan disinilah rasa insecure Naila semakin menghantam. Itu wali siapa ya? Masih muda banget. Jangan-jangan kakaknya saja, bukan ibunya. Bisik salah satu ibu sambil melirik ke arahnya. Kasihan anaknya, nggak punya orang tua, cuma ditemani kakak. Pantas kalau nggak terlalu bersinar di kelas, timpal yang lain dengan senyum miring. Naila menggenggam tangannya erat, mencoba pura-pura tidak mendengar, namun dadanya sesak. Dia benci tatapan penuh iba sekaligus sinis itu. Ia ingin terlihat lebih kuat, lebih terhormat, demi adiknya, Rafa. Namun bagaimana? Sejak beberapa hari lalu, Naila sudah memikirkan satu hal gila, menyewa seorang pria untuk berpura-pura sebagai kakaknya yang lebih dewasa. Sosok yang bisa menutupi kelemahannya, sosok yang bisa membuat orang lain berhenti meremehkan mereka. Dan hari ini, tepat di menit-menit terakhir sebelum rapat dimulai, rencana itu terwujud. Pintu ruang rapat terbuka, seorang pria tinggi dengan jas hitam elegan melangkah masuk. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, sorot matanya tajam namun teduh. Dia menoleh sekilas ke arah Naila, lalu menghampirinya dengan langkah mantap. Semua mata langsung teralih padanya. "Maaf saya terlambat," ucapnya datar namun penuh wibawa, lalu duduk di samping Naila, seolah-olah memang tempatnya di sana sejak awal. Naila yang sempat panik hanya bisa tersenyum canggung, lalu memperkenalkannya dengan suara pelan, "Ini kakak saya." Para ibu yang tadi berbisik langsung terdiam. Mereka saling pandang, lalu melirik kagum. Sosok pria itu jelas bukan sembarangan. Dari caranya duduk tegap, gaya berpakaiannya, hingga aura dinginnya, dia tampak seperti eksekutif muda sukses yang penuh percaya diri. Naila menghela nafas lega. Keputusannya menyewa pria dari sebuah agensi kecil penyalur teman bayaran ternyata tidak salah. Setidaknya malam ini ia bisa berdiri sejajar dengan para wali murid lain. Pria itu memperkenalkan diri dengan singkat. "Saya Arkan." Suaranya berat, maskulin, membuat beberapa ibu muda tersenyum simpul. Ketua rapat segera melanjutkan acara, membahas rencana study tour, biaya tambahan hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sesekali tatapan orang-orang kembali ke arah Naila dan Arkan. Tidak ada lagi cibiran, hanya kekaguman samar. Naila bisa bernafas sedikit lebih tenang. Namun yang tidak ia tahu, kebohongan kecil ini baru permulaan dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya. Setelah rapat selesai, banyak wali murid menghampiri Naila dan Arkan. Beberapa bahkan dengan sopan mengajak berkenalan, menanyakan pekerjaan Arkan hingga menawarkan kerja sama bisnis. Arkan menanggapi dengan kalem, jawaban singkat, seolah terbiasa menghadapi pertanyaan seperti itu. Naila hanya bisa tersenyum canggung, berusaha menjaga agar kebohongan itu tidak runtuh. Namun begitu semua usai dan mereka keluar dari gedung sekolah, Naila langsung menarik nafas panjang. "Terima kasih banget, aku benar-benar terbantu tadi," katanya sambil menunduk, malu. Arkan menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kamu bayar jasaku untuk itu kan? Jadi sudah sewajarnya aku lakukan peranku." Jawaban dingin itu membuat Naila sedikit tersentak. Tapi ia maklum, pria ini hanyalah aktor bayaran dalam kisah pura-puranya. Ia tidak berhak meminta lebih. Setelah menyerahkan amplop kecil berisi pembayaran sesuai perjanjian, Naila berniat pamit. Namun tiba-tiba dari arah parkiran, muncul seseorang yang tak pernah ia sangka akan ditemuinya.
Seorang wanita paruh baya dengan pakaian elegan, kalung mutiara melingkar di lehernya. Ibu dari keluarga yang selama ini menjadi donatur besar sekolah dan orang yang diam-diam pernah menjodohkannya dengan seorang pria misterius beberapa bulan lalu. "Naila," sapa wanita itu penuh kejutan. Naila kaku di tempat. Auntie?" panggilnya gugup. Wanita itu menoleh ke arah Arkan, matanya membesar. "Astaga, jadi ini dia? Tunanganmu?" Seketika darah Naila berhenti mengalir. "Tunangan?" kata itu bergema di kepalanya. Sementara Arkan alih-alih membantah, hanya mengangkat alis tipis, lalu mengulurkan tangan ke wanita itu dengan sopan. "Iya, saya Arkan. Senang bertemu dengan Anda." Naila hampir pingsan. Apa-apaan ini? Bukankah dia hanya menyewa pria untuk berpura-pura jadi kakaknya? Bagaimana bisa wanita itu langsung mengira dia tunangannya? Dan lebih parah lagi, mengapa Arkan malah mengiyakan? Hari-hari setelah itu menjadi semakin rumit. Gosip cepat menyebar. Naila ternyata punya tunangan ganteng dan mapan, yang bahkan hadir di rapat orang tua murid. Para wali murid kini menghormatinya. Guru-guru semakin ramah, bahkan Rafa merasa lebih percaya diri karena teman-temannya berhenti mengejeknya sebagai anak tanpa orang tua. Namun di balik semua itu, Naila dilanda kegelisahan. Setiap malam ia merenung, haruskah ia klarifikasi bahwa semua itu hanya salah paham? Tapi jika iya, nama baiknya bisa runtuh, adiknya kembali jadi bahan ejekan dan reputasi yang baru saja ia bangun hancur. Ia tidak sanggup melihat Rafa kembali menunduk muram. Maka dengan berat hati, Naila memilih melanjutkan kebohongan itu. Ia datang ke Arkan lagi, meminta bantuan. "Tolong, teruslah berpura-pura. Setidaknya sampai semua ini reda," pintanya. Arkan menatapnya lama seolah menimbang-nimbang sesuatu yang dalam. Lalu ia mengangguk. "Baik, tapi ingat, setiap kebohongan punya harga." Kalimat itu membuat Naila merinding, namun ia tetap mengangguk setuju. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan yang awalnya terpaksa mulai terasa berbeda. Arkan kerap menjemput Naila ke sekolah saat ada acara, pura-pura bersikap sebagai kakak atau tunangan, bahkan mengantar Rafa pulang. Rafa yang polos semakin menyukai sosoknya. "Kak, Mas Arkan itu baik banget. Kalau dia jadi kakak ipar beneran, aku nggak keberatan," katanya suatu sore sambil tertawa. Naila hanya bisa pura-pura tidak mendengar, padahal jantungnya berdebar. Diam-diam, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Arkan. Cara dia menatap dengan tenang, bagaimana ia selalu menjaga jarak agar tidak menimbulkan gosip berlebihan, hingga senyum samar yang muncul hanya sesekali, tapi mampu membuatnya hangat. Namun di balik itu semua, Naila juga diliputi rasa takut. Bagaimana jika suatu hari kebenaran terbongkar? Bagaimana jika semua ini hanya permainan yang akan berakhir dengan luka? Konflik memuncak ketika sebuah undangan resmi datang. Keluarga donatur besar sekolah itu, yang dulu menjodohkan Naila, mengundangnya makan malam bersama. Dan tentu saja mengundang Arkan. Dengan gugup, Naila mendatangi Arkan untuk memberitahu hal itu. Namun saat ia menunjukkan undangan tersebut, ekspresi Arkan berubah serius. "Kamu belum tahu ya?" tanyanya pelan. "Apa maksudmu?" Naila menatap bingung. Arkan menarik napas panjang. "Naila, aku bukan sekedar pria bayaran dari agensi itu. Namaku memang Arkan, dan akulah pria yang sebenarnya dijodohkan denganmu." Dunia Naila seakan berhenti berputar. Ingatannya melayang ke masa lalu ketika ia menolak mentah-mentah perjodohan itu karena merasa belum siap menikah dengan orang asing. Ia tidak pernah tahu siapa pria itu, karena hanya melihat foto samar yang dikirim keluarga donatur. Ternyata, selama ini, pria yang ia selewa justru orang yang sama, tunangan yang sah secara perjodohan. Sejak saat itu, hubungan mereka dipenuhi ketegangan. Naila merasa dikhianati, meski sebenarnya Arkan tidak pernah benar-benar berbohong. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyanya dengan suara bergetar. Arkan menatapnya dalam. "Kalau aku bilang, apa kamu akan percaya? Kamu bahkan menolakku sebelum sempat mengenalku. Jadi aku memilih diam sampai kamu sendiri melihat siapa aku sebenarnya." Naila terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa hatinya memang mulai terikat pada Arkan. Tapi ia juga tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa semua yang terjadi seolah permainan takdir yang licik. Sementara itu, gosip di sekolah semakin berkembang. Banyak yang mulai berharap mereka segera menikah. Rafa pun tampak bahagia, seolah mendapat keluarga utuh kembali. Tekanan semakin besar. Puncaknya terjadi di acara makan malam keluarga donatur. Di hadapan banyak tamu penting, mereka diminta menjelaskan status hubungan mereka.
Semua mata tertuju, menanti pengakuan. Naila memandang Arkan, hatinya berperang. Haruskah ia terus berpura-pura? Ataukah ia berani berkata jujur dan meruntuhkan segalanya? Namun ketika melihat Rafa yang tersenyum polos, melihat Arkan yang menatapnya penuh keyakinan, Naila akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara tegas namun mata berkaca-kaca, ia berkata, "Iya, kami memang tunangan, dan aku siap melanjutkan ini." Sorak kecil terdengar, tepuk tangan riuh mengiringi. Tapi bagi Naila, yang terpenting bukanlah tepuk tangan itu, melainkan keyakinan yang tumbuh di hatinya. Ia tidak lagi melihat Arkan sebagai pria bayaran atau kebohongan sementara. Ia melihatnya sebagai bagian dari takdir seseorang yang datang dalam hidupnya dengan cara paling aneh, namun justru membawa cahaya baru. Arkan menggenggam tangannya di bawah meja, erat, hangat, penuh janji. Dan malam itu, meski kebohongan menjadi awal kisah mereka, cinta yang lahir setelahnya terasa lebih nyata daripada apapun. Tamatlah sudah kisah cinta yang unik dan penuh kejutan antara Naila dan Arkan.